Yo, what's up guys? Guys, video kali ini itu agak beda ya. Kan biasa gue modifikasi atau enggak fixing something atau enggak yang kayak terakhir kali tuh yang tentang bagi-bagi ya kan. Hari ini beda. Yang video ini untuk orang kayak yang mau modifikasi mobil mereka, tapi nggak tahu mesti duluannya apa. Jadi itu gue bukan expert. Jadi gue nggak expert, gue bukan apa-apa depan orang yang lain lebih dari gue, masih banyak banyak lebih dari gue bukan so hebat so expert apapun, bukan gue cuman selama gue menggunakan mobil ya, maksudnya selama gue nyetir, selama gue ngerti tentang mobilnya, masih ngerti tapi dikit, maksudnya selama itu ya nih ya, yang gue rasa apa yang paling penting di mobil. Nah, itulah yang gue saranin semua orang untuk modifikasi pertama. Kalau misalnya mereka mau ancang-ancang mau modifikasi, mau mencoba modifikasi tapi nggak mau yang kayak gimana-gimana gitu. Maksudnya mereka mobilnya mungkin mereka mobil harian mereka, tapi mereka nggak mau modifikasi, ganti knalpot atau remap ecu atau kayak gitu gitulah. Nah, jadi ini rekomend untuk para orang-orang itu yang nggak mau misalnya ganti knalpot racing atau ganti pelek atau ganti atau remap ecu gitu. Nah, jadi untuk para orang yang eh, apa namanya, yang pengen modifikasi mobilnya tapi nggak mau yang aneh-aneh lah, yang maunya nyantai. Awal-awal yang paling pertama dan paling penting, dashcam. Sorry, itu first. Ya paling penting pertama yang itu ada lagi yang penting sih lebih itu. Nah, paling pertama adalah dashcam. Kenapa gue bilang dashcam yang awal banget kalian harusnya modifikasi? Karena nih ya, satu, apa segala di tanggal, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi hari ini sama kita. Itu kita nggak tahu, nggak ada yang bisa tahu itu, ya kan? Nah, jadi kita nggak tahu apa sih tanggal kapan atau gimana gimana, misalnya di tengah-tengah jalan ada yang cari ribut atau gimana, kan kita nggak tahu semua, kita nggak tahu total gitu kan. Nah, kalau dashcam itu pentingnya karena misalnya amit-amit di jalan ada kita nabrak orang atau nggak orang nabrak kita, tapi dia nggak mau ganti rugi, dia bilang kita yang salah. Nah, kita kan bisa kasih lihat dashcamnya langsung, kayak yang salah siapa, yang ini gimana gimana. Habis itu kalau misalnya ada insiden sesuatu yang tragedis banget, tapi kayak barang buktinya ada nih di dashcam maksudnya. Jadi misalnya ada yang tabrakan nih, tapi nggak tahu salah siapa, kan kita bisa ngebantu juga nih. Salah siapa, nggak salah siapa. Bukannya beli dashcam itu untuk nyalain orang, enggak, tapi untuk keselamatan, untuk safety. First thing untuk mobil, untuk orang pada nyetir mobil, nyetir motor, yaitu safety. Safety is first. Yang lain itu beda. Itu sisanya biarin dulu. Penting safety, keamanan kita, ke safety-nya kita, safety-nya orang yang ikut kita, safety yang orang, maksudnya kita di jalan, safety orang lain yang di jalan itu. Soalnya salah kita satu itu bisa merugikan kita juga, merugikan orang yang ikut kita juga, dan bisa merugikan untuk orang yang jalan di jalan itu tersebut yang dekat kita juga. Jadi bisa merugikan semua orang. Makanya jadi safety is first. Makanya pertama itu, kedua GPS. Bukannya mungkin kalian mikir gini nih ya, orang biasa masang GPS untuk rental, jangan salah. Itu salah ya. Itu mungkin ada yang mikir kayak gitu, ada yang enggak ya. Oke, itu emang ada satu hal benar, itu untuk mobil rental biasanya. Tapi emang harus banget untuk mobil rental doang masang GPS. Untuk mobil kayak keluarga, untuk family car itu nggak boleh emang masang GPS. Emang kita nggak mau safety mobil kita. Misalnya amit-amit nih ya, ada yang bobol pintu kita, ada yang ini, mobil kita mau coba nyuri lah, mau coba nyuri mobil kita nih. Nah, kalau pasang GPS yang maksudnya bisa kontrol dari HP kita nih ya, kan langsung bisa ini, kayak kita bisa tahu mobilnya nyala atau mati, sama kita bisa matiin langsung dari aplikasi tersebut. Gitu kalau misalnya amit jangan sampai terjadi sama siapapun. Mau itu aku, mau itu kalian yang nonton-nonton, jangan sampai terjadi. Nah, bisa misalnya ya motornya atau mobilnya dicuri, kan bisa dimatiin dari GPS itu tersebut. Bisa. Jadi ini tuh keselamatan kedua. Itu paling penting. Itu dua yang paling penting. Dan yang ini yang lain itu penting tapi enggak, maksudnya masih lebih priority itu dua lah. Itu dua masih priority lah daripada yang lain lah.
Yang lain ini masih lama-kelamaan boleh lah, tapi maksudnya priority itu 2. Ketiga, ini penting tapi nggak penting kayak yang itu 2 ya, itu priority yang 2 itu. Ini ketiga nggak begitu penting tapi oke lah. Untuk para pengguna mobil yang maksudnya yang masih jadul atau maksudnya bukan jadul sih, maksudnya lebih ke mobil yang masih lampunya warna kuning, mereka kurang kelihatan, gue rekomen masang lampu tembak Mini Pro G dari merek Bull Ice atau Pro 7. Mungkin kalian ada yang setuju, mungkin ada enggak. Ada pro sama ada kontra juga. Ada kontra juga. Nah, makanya balik lagi. Itu opini gua. Opini gua nih. Opini gua. Opini kalian mau gimana nggak masalah, itu terserah kalian. Tapi kalau opini gua teman-teman gua misalnya masang modif lampu atau gimana, gua rekomennya Bull Ice sama Pro 7. Karena nggak tahu kenapa, gua nih ya sekarang kondisinya pakai lampu Bull Ice. Ini Veloz gua lagi menggunakan lampu Bull Ice. Veloz gua BR Vigo dua-duanya pakai lampu Bull Ice. Kalau BR Vigo lampu tembaknya itu merek Hapak yang bekerja sama Bull Ice. Kalau Veloz gua lampu headlampnya Bull Ice, lampu tembaknya itu Bull Ice juga kalau nggak salah. Seingat gua Bull Ice juga itu. Yang atas itu kalau nggak salah 55 watt sama yang bawah 65 watt. Nah kalian mikir gue masang itu untuk ngiloin orang? Salah. Itu untuk kalau misalnya orang yang bolak-balik kota, luar kota gitu-gitu. Jadi gitu. Untuk orang kayak gitu yang jalanan yang termasuk gelap, yang untuk jaga-jaga gitu. Nah, makanya itu untuk itu. Dan kalau kalian mau masang itu tersebut, jangan lupa 2 hal. 1, masang relay, jangan screen. Jangan screen banget. Masang relay dan kabel-kabelnya mesti rapi. Soalnya kalau misalnya satu kesalahan di kabel, misalnya kabel amit-amit kena ke bodi mobil nih, ke besi mobil, itu bisa meledak mobilnya, bisa kebakar mobilnya. Jadi paling penting itu masang relay dan rumah relay. Itu jadi satu harus minta itu. Kalau misalnya dari mekanik kalian nggak mau ngasih, ya paling mereka minta agak tambahan uang, itu normal. Emang segitu, emang normal. Nah, beda-beda mekanik, beda-beda tempat, beda-beda harga. Jadi gue nggak tahu harganya berapa gimana, nggak tahu gue. Nah, gitu. Yang penting kabelnya rapi, relaynya ada, rumah relaynya ada, jadi aman, safety. Relay itu berguna untuk kelistrikan. Jadi dia yang menyetop listrik nyambung terus. Soalnya kan kadang-kadang misalnya nih kita nyalainnya pakai tombol, misalnya nih tombol. Gue pernah kejadian nih soalnya nih, gue pakai tombol. Itu masih zaman screen dong tuh, masih pakai screen gue. Belum soalnya pas itu kan awal-awal banget ya. Belum ngerti tentang relay. Nah, mobil gue tekor. Semalam ketinggalan tekor. Pagi besok ketekor, udah mati. Ya udah, mau gimana lagi? Jadi gitu. Kalau relay itu dia motong arus listrik. Jadi kalau misalnya mesin mati, ya udah arus listrik mati. Jadi bukannya mati juga sih, maksudnya arus listrik masih berjalan tapi nggak separah tadinya yang nggak relay. Maksudnya misalnya nih ya, nggak relay itu 100% arus listrik pas mesin mati juga nih, arus listrik jalan terus misalnya. Opini gue nih ya, kalau ada relay itu bisa berkurang jadi 50% gitu, atau bisa lebih kurang daripada itu. Dan kalau misalnya kalian ke Shop and Drive atau ke Toyota atau BMW atau apapun merek mobil itu, kalian ngecek aki, misalnya ada yang tester aki yang drat, ada 2 ciri-ciri setahu gue ini opini gue. Yang drat satu yang masih ada kayak garis-garis gitu, sama satu lagi itu yang langsung persentase. Nih, kalau masang relay yang drat nih ya, dulu yang gue sebelum pasang relay itu dratnya acak adul, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sama itu parah. Kan biasanya kan segini ya, tadinya segini, naik ke atas gitu, turun ke atas, turun. Nah, semenjak gue masang relay itu normal kembali, lurus terus, dan aki gue 100% terus. Amit-amit touch wood jangan sampai terjadi sama aki gue juga, sama aki kalian juga jangan sampai kenapa-napa. Tapi itu dia, itu paling penting banget. Dan kedua, nih ya, kalau misalnya kan ada sekarang bilat zaman sekarang kan ada leveling ya. Kalian levelingnya jangan sampai ngelewatin batas. Misalnya contoh batas di 110 cm misalnya, atau berapa sentimeter misalnya nih ya, dari tinggi tanah. Misalnya nih, misal ya, gue juga kurang hafal banget nih, tapi gue seingat gue yang gue jawab aja seingat gue nih. Ini opini dari gue. Misal 110. Ya udah 110-in atau enggak tambahin dikit aja ke 113. Udah cukup. Jangan lebih.
Soalnya kalau misalnya kalian lebih ke 120 atau 130, itu bakal nyiloin orang yang depan, yang lagi arah dari depan datang. Ya kan, ada yang dua arah kan, dua arah nih. Kita lagi lurus nih. Dari arah sono ada yang datang nih. Kan kena silo, kasihan. Safety-nya mereka terancam di situ kondisinya karena kesiloan lampu itu. Jadi harus jaga-jaga di situ. Nah, kalau dari wattnya, misal wattnya lampunya kalian mau di 100, mau di berapa pun bodo amat. Yang penting itu levelingnya harus pas, biar nggak silo untuk mata orang, dan biar safety-nya orang itu masih terjaga, jangan sampai terancam. Jangan sampai karena kesalahan kita safety-nya orang terancam, itu jangan sampai banget. Jadi itu. Nah, barang keempat ini adalah casan aki mobil, yang biasanya kalau nggak salah merek apa gue lupa sih, tapi ada sih yang sekarang yang harga-harga 600.000 atau berapa ribu, yang sekalian jumper mobil. Itu jumper mobil misalnya kayak powerbank untuk mobil lah, itu semacam kayak powerbank untuk mobil. Itu jumper, dapat jumper sama dapat pompa. Nah itu emang bukan butuh banget sebetulnya, lebih ke gue saranin orang sih untuk beli itu. Soalnya kan kita nggak tahu nih, misalnya kita lagi di jalan nih, tiba-tiba pinggir jalan kita misal habis istirahat mau nyalain mobil tekor, kan takut nggak ada tukang mekanik nih. Mending kalau ada mekanik, ada jumpernya, ada semua ini, atau kita ada kabel jumper, ada yang mau bantuin kita. Tapi kalau nggak ada misalnya, itulah jumper mobil bantuinnya kita, itu dia, itu yang ngecasin mobil, jumperin mobil. Dan kalau misalnya tiba-tiba amit-amit di tengah jalan, di tol misalnya atau di jalan raya, ban kita bocor, kempes total ya kan, bocor nih, atau kempes deh, gak usah bocor deh, bocor kagak susah soalnya. Kempes total misalnya nih, kurang angin. Nah kalau dengan cara itu kan kalian bisa isi angin. Jadi tuh gue rekomen banget untuk beli itu sih, gue rekomen banget. Gue juga ada sih, cuman gue bukan yang satu set, itu dua. Soalnya salahnya gue beli apa tuh namanya, beli pompanya dulu baru jumpernya dulu. Pas gue udah kejadian mobil gue tekor karena masang lampu tembaknya di saklar, bukannya di apa tuh namanya, fog lamp. Nah di situ lah salah gue, ketinggalan nyala terus, jadi tekor. Akhirnya gue beli itu. Sama kalau misal masang lampu itu gue rekomend sih ke fog lamp ya. Jadi kalau misal fog lamp nyala, lampu tembak baru nyala. Kalau fog lamp mati, lampu tembak mati. Ya itu dia nggak bakal makan arus terus, nggak bakalan gitu. Jadi fog lamp nyala, ya udah lampu tembak nyala. Yang penting kita mesti inget, setiap kali matiin mobil fog lamp harus mati. Gue setiap kali matiin mobil fog lamp gue harus mati, gue matiin terus pasti gitu. Pas gue mau nyalain ya nyalain. Makanya itu recommended banget. Jadi sekarang sih yang itu sih gue lagi mikir-mikir itu dulu. Sama oh iya, yang untuk jamur kaca, gue lupa sih mereknya apa. Entar deh kalau misalnya gue ingat, gue paling taruh di seinget gue ya, bentar ya, gue lupa merek apa. Yang penting merek apapun boleh deh, merek apapun boleh untuk hilangin jamur kaca. Kalau misal kalian mau mobil kalian kinclong atau kelihatan bagus kacanya, ya itu gue rekomen. Soalnya gue pernah pakai, gue lupa merek apa, sumpah gue lupa banget. Sorry, gue minta maaf di situ, gue lupa banget. Itu gue rekomen banget sumpah. Mobil gue yang tadinya kacanya mestinya ya, sorry ya, agak jamuran nih kacanya nih ya, di pinggir-pinggir kaca jamuran nih ya. Karena itu berkurang jamurannya dan jadi bersih, dan ada efek daun talas. Jadinya selama 6 bulan tuh berapa bulan gitu, air gak bakal nempel banget di kaca, nggak kayak dulu, jadi air langsung turun. Jadi gue rekomen banget gitu. Ntar gue mikir-mikir dulu apa lagi ya. Coba. Oh iya guys, beringat kan di online sekarang kan ada tuh yang untuk dongkrak mobil tuh, yang warna kuning, alat kayak kayak apa tuh, lupa gue namanya anjir. Sorry ya guys, kalau misalnya mulut gue agak ya itulah, sorry ya. uh, Dia warna kuning, habis itu ada tombolnya, ada cetekannya gitu, kayak mau ke arah mana, arah kenceng atau arah untuk naikin dongkraknya atau turunin dongkraknya. Itu gue rekomen banget. Kalau nggak salah gue di pertama gue ada tuh, di video pertama gue inget gue ada gue kasih lihat tuh, yang video gue rekomenin barang-barang itu kayaknya ada tuh di situ tuh. Yang penting warna kuning, sama itu semacam untuk dongkrak, dia untuk dongkrak gitu. Jadi itu rekomen banget. Jadi kalau misalnya amit-amit kalian butuh dongkrak, atau teman kalian atau orang lain yang kalian mau bantu butuh dongkrak mobil biar lebih gampang, itu gampang banget sumpah. Gue pernah pakai, sama itu gue rekomen banget itu, beneran.
Sama itu pun gak mahal sih. Seinget gue ya, ini pas gue beli ya, itu di harga 20 atau 25 ribu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Sekarang nggak tahu, sekarang harga berapa nggak tahu gue. Gue nggak tahu, soalnya kan udah beli jadi ngapain butuh beli lagi ya kan. Makanya, jadi gue rekomen banget. Jadi untuk video ini ya segini dulu ya guys. Paling kemungkinan nanti bakal ada video lagi. Jangan lupa ya guys, like, share, comment, and subscribe to my channel. Oh iya, jangan lupa nyalain bell icon biar kalau misalnya gue ada video baru, kalian bisa tahu langsung dari notifikasinya. Jangan lupa ya guys. So thank you. Itu kalian kalau misalnya kalian subscribe itu bantu banget tuh, gue sumpah bantu banget. Dan gue bisa lebih sering membuat video untuk kalian nonton, untuk kalian semua bisa nonton, bisa semua ya kan. Nah itu bisa ngebantu banget. Bisa jadi tadinya misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gue bikin video, ya bisa jadi, ini tebakan ya, bukannya gue janji ya, tebakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang penting lebih frequent lah, lebih cepat, lebih sering. Makanya guys, so gue minta maaf kalau misalnya gue udah salah ngomong atau salah sebut atau salah apa. Kalian boleh kok kalau misalnya mau kasih tahu kesalahan gue di mana di kolom komen, di komen box itu. Kalian kalau misalnya mau komen misalnya kesalahan gue di mana, atau kalian suka apa dari cara gue ngobrolnya, atau dari cara gue ngerjain YouTube ini, ngerjain video ini, kalian boleh. Atau kalian misalnya ada saran untuk modifikasi ini atau modifikasi itu. Makanya, oh ya guys, sebelum gue selesaiin videonya, jangan lupa guys, untuk para pengemudi, mau itu motor, mobil, bus, truk, sampai ujung-ujung kereta, bis, pesawat, semua kapal laut, semua, untuk semua yang ada otomotifnya, yang ada maksudnya ada kendaraannya, jangan lupa safety is the first thing. Our safety and other safety. Orang yang ikut kita, safety mereka itu di tangan kita yang nyetir. Jadi kita harus jaga-jaga. Their safety is on our hands, and our safety is on our hands too. Sama kalau misalnya di jalan raya, orang lagi nyetir nih, kita lagi nyetirnya, orang-orang yang sekitar kita pun safety-nya mereka di tangan kita. Jangan sampai karena kita kesalahan kecil itu bisa mengakibatkan fatal untuk orang lain. Jangan sampai, amit-amit banget guys. Jadi first thing first, it safety is the first thing. Jadi tolong ya guys, thank you thanks for watching this video. Peace out, bye bye.